Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Febri Diansah, the one and only, bring back to justice. Apa sambalnya Pak Feb? Jengkol dan tambunsu. Apa itu tambunsu? Tolong jelaskan Pak. Ini spesial ini. Tambunsu. Lihat ya, spesial. Apa tambunsu? Tambunsu itu usus sapi yang diisi tahu dan telur. Plus UFO ya, ada piring terbang di piringnya Pak Febri. Apa kabar Feb? Sehat-sehat Feb? Alhamdulillah kabar baik. Nggak minta maaf lahir batin sama saya Feb? Sebenarnya sih harusnya narasumber harusnya host duluan yang minta maaf lahir batin. Apalagi dalam keadaan seperti ini kan. Ini sambil baru pulang, baru selesai mandi, mau makan. Tapi demi channel YouTube Ferry Amsari. Jangan menimbulkan kesan ke yang nonton bahwa Pak Febri itu betul-betul lelah ya. Kan sekarang cuma satu pekerjaannya sudah jadi Kepala Biro Humas. Sudah tidak lagi. Justru tambah lelah. Kalau gitu kita nggak usah cerita yang lelah-lelah itu. Saya mau share gambar sesuatu ke Pak Febri. Ini sambil makan nggak apa-apa ya? Sambil makan ya nggak apa-apa. Iya. Gambar ini kan Pak Feb? Apa sih itu? Nggak kenal. Febri Diansah ini adalah orang yang menyukai akuarium. Bukan memelihara ikan ya, menyukai akuarium. Saya benar atau salah ya? Kalau dari pilihan katanya itu salah. Karena perlu dibedakan antara akuarium dengan aquascape. Nah, gitu. Silakan Pak Bes, Pak Feb jelaskan apa bedanya itu. Jadi aquascape. Tapi aquascape-nya yang ini, yang air tawar, karena lebih murah kan. Oke. Intinya ada daun-daun di dalamnya, bisa diambil dari depan rumah gitu, dari sungai. Kalau yang saya becal. Kalau akuarium air laut gitu. Enggak, kalau akuarium itu ya tempatnya dari kaca. Awan nih kurang riset sebelum dialog. Begitu saya lihat terbatas. Saya lihat hobinya akuarium, apa-apaan hobinya ya, sudah tampilkan ini sajalah. Tapi ada gambar lain yang mau saya lihat. Bang, kalau di kantor itu kan nggak boleh hobi yang mahal-mahal kayak. Oke. Jadi akuanya lebih kecil. Enggak. Begitu. Wah, suaranya unstable. Feb, suaranya kayaknya masalah kuota ya. Bukan, ini pakai wifi, mungkin di sana karena udah diusir di kamar belakang kan. Saya juga pakai wifi. Tapi saya mau lihatkan tempat yang lain. Gitu. Ini info buat ini ya, para pendengar sekalian. Ferry itu karena seringnya diskusi di YouTube, jadi dia diusir istrinya ke kamar belakang. Ini. Tapi dia bisa ngedit ya. Jangan merusak rumah tangga orang di tengah pandemik. Ini saya mau share lagi gambar Feb. Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak Feb? Nah. Apa itu? Ini gambarnya Feb. Astagfirullahaladzim. Itu siapa sih? Astagfirullah. Kasihan. Nggak kenal. Kasihan dia kayaknya mahasiswa yang sibuk berkegiatan di kampus, sulit membeli tambunsu seperti yang Pak Febri makan malam ini. Ini tahun berapa, Feb?
Nggak kenal. Padahal saya berjumpa Febri pertama itu rambutnya hampir sebahu loh. Ini masih pendek. Ini berarti tahun 1 Jangan tahun dipercaya, sekarang itu lama disinformasi. Oh iya. Upaya-upaya untuk meruntuhkan kredibilitas. Memang ini caranya. Ini mana kredibilitas? Gagah cuman lebih kurus aja. Gagah cuman tidak terurus saja, kan? Memang tidak terurus ya gitu. Makan juga kurang. Berapa? Itu tahun berapa ya? Sekali atau 2 kali. Itu angkatan berapa? Kalau dilihat di fotonya, itu yang di Jogja ya? Iya, di Jogja. Iya. 2002 ya. Kalau yang... Karena saya ini kan juga alumnus UNAN, Pak Ferry. Ya, alumni tidak lulus ya? Alumni tidak lulus. Jadi saya masih dihitung alumnus. Iya. Gitu. Jadi tahun 2002 berarti tahun 1 ya? Ya itu mungkin tahun 2004 itu. Ini gimana ini informasinya enggak jelas? 2002 baru masuk. Oke. 2003 cuti, balik ke UNAN karena nggak ada uang kuliah. 2004 baru kuliah lagi. Astagfirullah, ini gimana lagi? Ini tahun akhir ya kalau yang ini. Sudah ikut demo, sudah ikut aksi kayaknya. Kayaknya 2005-2006 ya? Atau ini kayaknya di pinggir jalan belum makan ya? Bukan. Ini bukan lagi makan ini. Yang di sebelahnya itu, kalau dari gayanya itu si Wahyudi itu. Wahyudi Ja'far ya? Wahyudi Ja'far yang di Elsam ya sekarang ya. Oh, sama-sama. Jadi waktu itu kami ada acara di Undip, naik motor dari Jogja ke Undip pulang pergi. Ini kayaknya udah pas balik Jogja, udah malam kan, capek. Apa acara sampai tidak ada pekerjaan seperti itu? Jauh sekali loh Undip. Ya itu kan nggak mungkin dilakukan oleh teman-teman di PHP UNAN kan? Iya dong, karena kalau dari Padang ke Undip naik motor Undip jauh, nggak mungkin naik motor. Kita ke Bung Hatta, Bukit Tinggi boleh lah. Ya. Ke Bung Hatta atau ke Bukit Tinggi gitu masih mungkin ya. Berarti itu siapa yang ngasih fotonya? Wah, ini tidak boleh semua informan dikasih tahu. Saya banyak informasi menarik. Misalnya dulu pernah pulang kampung, ya, tanya pelabuhan Merak, tapi pakai logat Padang. Kalau itu saya tahu informannya. Jangan sumbernya ditanya. Iya, itu saya tahu informannya. Kesulitan. Sebenarnya dia juga melakukan hal yang sama yang lebih parah. Kesulitan orang Padang di Jakarta itu kan menyebut Merak satu, Tebet satu kan. Jadi kadang-kadang sulit dimengerti. Dan itu kenapa Pak Feb bertanya Merak di dekat bandara ya? Kan jauh banget itu masih. Apa itu namanya hoax. Apa itu? Kan begini, saya mau jelaskan ke orang-orang sedunia ini. Ini narasumbernya siapa sih? Yang subscribe 100K ke bawah maksudnya. Mau dijelaskan juga, Febri ini kalau dilihat gaya dan tampangnya, dia itu memang dikesankan orang baik-baik. Sebenarnya tidak baik sebenarnya. Ya Feb? Suka ngerjain orang. Fitnah, suka desain. Nah, pertanyaan saya, peristiwa ke Pelabuhan Merak itu Iseng bertanya ngerjain security atau memang betul-betul tidak tahu jalan? Jadi waktu itu kita nggak punya ongkos untuk pulang kampung. Ada ini beberapa kaum duafa waktu itu, termasuk Donald Faris. Itu sumbernya kan? Saya tahu. Kemudian ada ini Febri Henry juga. Febri Henry, jadi kita pulang
ada Reza juga. Kita pulang bersama biar hemat begitu kan, satu mobil. Padahal saya waktu itu baru bisa nyetir 3 bulan, tapi nggak saya kasih tahu pada teman-teman penumpang saya nggak Penumpang nanti bisa panik kan? Iya, nggak bisa panik. Nah, karena nggak tahu jalan kan wajar bertanya kan. Waktu itu nanyanya masih di Tol Cawang. Jauh sekali ya. Berapa jam menuju sebelum Merak ya? Sebelum Merak, kalau Tol Cawang ke Merak bisa 2 jaman kali ya. Ya cuma dijawab sama operator tolnya itu, jalan aja terus Mas. Okay. Awalnya dia nggak tahu itu maksud apa. Itu pasti Donald kan? Ya, tidak semua informan diberitahu. Itu kan gaya jubir ya. Lihatlah di persidangan nanti. Tadi dari foto-foto itu, Feb, kalau rambut kan panjang gitu ya, puisi. Salah satu yang saya ingat dari cerita teman-teman, mungkin termasuk cerita Febri juga, adalah soal suka membaca puisi. Ya. Kalau dilihat stylenya waktu itu cocok sekali ya, santai, seniman. Kalau ini kan serius, sok pintar gitu ya. Kalau itu agak lebih ya seniman lah. Sejak kapan suka puisi, Feb? Gimana Bang? Nah, ini salah satu tips ya. Jadi kalau Anda suatu kali diwawancara, telekonferensi atau sejenisnya, kalau Anda tidak suka dengan pertanyaannya bisa dijawab. Tadi gimana? Maaf kurang kedengaran. Nah, tapi jangan digunakan sembarangan. Jadi itu kan kalau kesukaan penampilan itu kan biasanya matching kan. Nah, saya pernah dengar Pak Febri ini pernah jadi juara puisi. Nah, suka puisi itu sejak kapan? Itu infonya salah itu. Oh ya. Di mana salahnya itu? Membaca puisi tingkat RT. Masa ada waktu SMA dulu. Masa ada RT mengadakan lomba puisi yang benar aja, Pak Feb? Ke SMA Bang, jadi ada lomba di Taman Budaya ya. Itu sebabnya ya, waktu jadi jubir, ketika diminta mengisi acara sosialisasi, advokasi anti korupsi, lebih memilih membaca puisi daripada nyanyi kan, karena suara nyanyi kan tidak bisa diandalkan kan, puisi yang bisa diandalkan. Lebih memilih mendengar. Tidak mau terjebak saudara-saudara. Saya memilih mendengar orang bernyanyi, mendengar orang baca puisi. Tapi pernah baca puisi kan? Pernah nggak ya? Pernah dulu sekali deh. Masa juara lomba baca puisi cuman sekali aja baca puisi? Itu kan waktu masih SD, waktu masih sekolah, SMA. Beda. Kalau sekarang kan aliran puisinya beda. Oke lah. Itu? Kayaknya udah mulai kehabisan informasi. Bukan, masih banyak saya simpan. Saya simpan dulu. Cerita seru-seruan itu nantilah. Tapi saya mau mengucapkan selamat lah dulu ke Febri. Selamat, KPK sudah OTT lagi. Walaupun skalanya kecil ya. Kan anggaran pendidikan perlu dibenahi juga kan 20%, sehingga OTT di dunia pendidikan itu perlu besar. Ada harapan dengan OTT baru ini Pak Feb? Saya tahu Pak Feb akan memilih jawaban hati-hati sekali. Jadi itu sudah dijelaskan oleh juru bicara. Ya. Baiknya kita dengar informasi resmi. Enggak, saya tidak tanya soal kasus. Ada kebahagiaan enggak KPK sudah? Sebenarnya itu bukan ini Bang, bukan OTT. Itu bukan OTT? Bukan OTT. Sudah dijelaskan sebenarnya itu bukan OTT. Apa itu? Tapi ya mungkin ada beberapa proses yang belum sempat tersampaikan ke publik kemarin.
kan nggak semua proses itu bisa iya. disampaikan. Jadi waktu itu tim di KPK membantu inspektorat sebenarnya, membantu inspektorat, kemudian ada peristiwa itu dan dilakukan beberapa tindakan awal. Jadi porsinya membantu inspektorat. Bahwa kemudian keluar itu dipahami atau mirip dengan OTT, mungkin itu yang perlu dijelaskan dengan cukup clear ya. Menarik nih penjelasan Kak Febri. Udah cukup. Pertanyaan lain. Ini tidak mau ikut campur urusan Pak Jubir KPK saat ini, urusan KPK. Saya cuma mau tanya soal pengalaman Pak Febri. Kan itu kan salah satu disinformasi ya, publik tidak mengetahui betul apa yang terjadi. Nah, selama pengalaman jadi jubir, jadi aktivis anti korupsi, kan banyak sekali disinformasi. Apa saja sih pengalaman menghadapi informasi-informasi bermasalah, sesat, tidak tepat, dan apa solusinya untuk kemudian informasi itu betul-betul bisa layak sampai kepada publik secara baik? Pertama, informasi itu kan sebenarnya dalam komunikasi kan ada 3 hal yang paling prinsip. Semoga 3 ya. Semoga ingat ya, ini 3 ya. 3. Ya. Apa lagi lupa namanya. Substansinya. Aha. Jadi isi dari informasi itu harus sederhana, mencakup semua yang perlu disampaikan dan harus diketahui oleh publik ya. Yang kedua, jadi isinya harus sederhana. Mentang-mentang Anda misalnya paham bahasa Belanda, jangan kemudian berbahasa Belanda. Bahasa Belanda terlalu banyak. Sesekali mungkin nggak apa-apa, karena ada which is tidak boleh ya. Sebaiknya yang sederhana, karena pendengarnya kan semua pihak. Terus baru satu ya. Yang kedua ini konteks waktunya. Lupa ya Tuhan. Konteks waktunya. Ya, waktunya. Seringkali komunikasi pejabat publik bermasalah di sini. Ada pejabat publik yang bicara benar, tapi selain dia bicara menjelaskannya rumit atau diksinya tidak menunjukkan sikap. Misalnya kalau dalam keadaan bencana kan sikap prihatin, sikap empati kan harus diperlihatkan. Nggak boleh sambil cengengesan kalau Anda bicara dalam keadaan bencana. Menjelaskan pesawat jatuh tapi cengengesan. Menjelaskan korban corona tapi sambil ketawa. Itu tidak patut sama sekali. Kalau dalam konteks komunikasi, saya tidak ingin menilai siapapun, tapi itu poin yang menarik penjelasannya. Waktu pun penting. Konteks itu yang kedua, konteks waktunya. Di konteks waktu ini kan ada banyak hal ya, bukan sekedar waktu jam berapa, tapi apa yang terjadi pada saat itu. Nah, yang ketiga saya lupa apa ya. ini kurang ajarnya dia. Saya ceritakan ke orang-orang ini gaya kurang ajarnya dia. Kita sudah begitu mencoba menikmati ilmu yang dia sharing. Begitu kita menikmati, dia tidak serius langsung. Jadi ada baiknya kita memang tidak serius sama dia dari awal. Ini beneran 3 ini lupa. Bentar. Ya nanti disambung. Nanti kalau ingat saya sambung lagi. Tapi ada 3 hal prinsipnya. Pertama substansinya, yang kedua konteksnya. Oh ya, yang ketiga ini. Yang ketiga melihat audiensnya. Jadi orang yang akan menerima informasi, target yang akan menerima informasi dan apa yang akan dilakukan oleh si audiens itu. Kalau Anda ingin sampaikan sesuatu agar orang buang sampah sembarangan, maka cara penyampaiannya kan harus berbeda. Waktu penyampaiannya juga harus dilihat. Dan yang ketiga itu di background-nya kita sudah paham betul siapa sih yang sebenarnya kita target. Ini sederhananya. Sebenarnya ada 37 tipsnya, tapi ini yang 3 yang paling sederhana. Yang supaya saya bisa mengerti ya. Ya. 3 cukup lah, 34 lainnya nanti kita bahas terpisah. Itu bisa berapa SKS gitu. Ada yang menarik Pak Feb dari penjelasan soal 3 tadi ya. Waktu, audiensnya, cara penyampaian ya. Beberapa waktu yang lalu ada
orang yang pernah menjadi tersangka, terdakwa, sekarang terpidana di KPK. Sepertinya menggunakan rumus itu juga, menggunakan waktu yang sangat tepat. Sekarang di masa pandemik, dia dulu ditangkap di masa pandemik juga, lalu menyatakan bahwa penangkapan itu adalah upaya konspirasi. Nah, ini karena pandemik ceritanya konspirasi juga, sehingga dia adalah korban begitu. Nah, koruptor juga sering menggunakan teknik yang sama, Fer, untuk kemudian meyakinkan publik bahwa KPK itu salah. Nah, KPK sendiri bagaimana menghadapi disinformasi, serangan balik seperti ini dengan teknik-teknik yang juga relatif sama? Apa kira-kira yang pertanggungjawaban KPK lah? Ini jangan-jangan benar juga di orangnya. Jadi kejahatan korupsi itu kan kejahatan, istilahnya apa ya? Istilah yang sering digunakan di seminar-seminar itu kan kejahatan keras putih. Meskipun kadang mereka menerima suap dalam keadaan tidak berkerah, tidak ada gitu. Tapi itu istilahnya artinya orang-orang yang terdidik, yang punya pengetahuan, yang punya keahlian, yang punya jaringan yang melakukan korupsi. Jadi ketika kita melihat mereka misalnya ditangkap, meskipun buktinya telak ya, buktinya bisa jadi uang gitu atau transfer rekening atau tas mewah atau yang lain-lain, tapi mereka masih mencoba untuk berkilah. Mungkin saja mereka sudah menyiapkan kilahnya sejak awal, kita nggak tahu. Tapi mereka mencoba untuk berkilah. Mulai dari berkilah dari aspek faktual, jadi aspek faktanya, runtut faktanya, kemudian aspek hukumnya, sampai dari aspek komunikasi. Nah, yang tadi ditanyakan kan dari aspek komunikasi. Ya. Mereka keluar tetap dengan wajah yang tidak memelas, misalnya. Artinya mereka ingin bilang saya tidak bersalah, gitu. Dan bahkan ada yang sampai bersumpah. Ada seorang penyelenggara negara, ketika dia keluar setelah kena OTT pada saat itu, ketika dia keluar di depan pintu keluar gedung KPK yang sudah ditunggu wartawan itu, dia kemudian bilang sambil bersumpah bahwa saya tidak menerima serupiah pun. Ya, kemudian wartawan tanya ke saya, beberapa saat kemudian wartawan mengkonfirmasi ke saya. Saya lihat sih waktu itu, karena pintu keluar itu kan berbeda dengan pintu press room ya. Jadi beberapa itu saya lihat, beberapa tersangka yang keluar. Kemudian wartawan tanya ke saya, itu tadi tersangkanya bilang bersumpah tidak menerima Rp1 pun. Saya bilang memang buktinya tidak ada Rp1 pun yang diterima, karena dia diduga menerima dalam bentuk dolar. Itu kalau dibiarkan kan bias ya. Meskipun mungkin dia benar, dia tahu juga. Dia tidak bohong ya, dia sudah takut dosa yang lain. Rp1 pun saya tidak terima. Pertama memang bukan Rp1. Kalau dia terima rupiah kan. Yang kedua, waktu itu kebetulan dia memang terima dalam bentuk dolar Amerika pada waktu Singapura. Banyak model-model seperti itu, ada yang menangis, ada juga yang pakai kacamata hitam tiba-tiba. Jadi waktu ditangkap di gedung KPK, tapi ini sebelumnya ya, di periode-periode sebelumnya. Jadi pakai kacamata hitam, mungkin dia pikir pakai kacamata hitam itu bisa membuat orang tidak bisa melihat dia, begitu ya. Ada banyak cara. Sampai Cara akhirnya yang dilakukan apa? Yang Pak Febri ingat cara yang paling konyol dari tersangka terdakwa kasus korupsi untuk menghindari KPK apa? Kalau saya ada. Nanti ada yang Pak Febri dulu. Jadi di gedung KPK ketika tersangka keluar itu kan ada pagar ya. Iya. Ada pagar kecil sehingga dia nggak bisa lewat samping. Ada satu orang terperiksa, pada saat itu dia belum tersangka, tapi masih diperiksa sebagai saksi. Dan 2 minggu atau sebulan kemudian dia jadi tersangka, tapi mungkin dia udah feeling ya dari pertanyaan-pertanyaan penyidik gitu ya. Dia nggak bisa keluar karena dia memaksa untuk jalan terus padahal di depannya ada pagar. Itu pernah kejadian. Sampai akhirnya wartawan ngasih tahu, Pak, silakan Pak, jalannya lewat sana, gitu ya. Ada juga yang sampai jatuh. Seingat saya dulu di kantor lama itu ada yang jatuh masuk ke got, yang dikejar wartawan.
Lebih Padahal takut itu sebenarnya kan nggak wartawan, perlu kan. lebih takut Dijawab. wartawan daripada KPK. Kalau saya Karena punya wartawan kan dia cari berita dan akuntabilitasnya ke publik ya, untuk menjelaskan apa yang disampaikan. Kalau saya punya memori tersendiri soal cara tersangka atau terdakwa menghindar dari KPK. Yang paling epik menurut saya adalah Bakpao. Gimana? Yang paling epik bagi saya adalah Bakpao. Oh, ya. Itu epik. Itu skenario-nya mungkin bisa kita bikin film suatu saat. Tapi kepengen juga bikin kayak cerpen gitu kan. Menarik itu Feb, kalau film itu kan lebih menghibur, mungkin diminati orang. Ya minimal jadi pelajaran lah kalau mau bikin cerita jangan gitu banget gitu ya. Jadi menarik. Skenario-nya agak. Jadi kan tadi ada banyak teknik ya, cerita soal komunikasi, bagaimana informasi kepada publik. Kan kalau waktu jadi jubir kayaknya hampir tidak ada waktu tidak bersama teman-teman media ya. Tapi apa tidak bosan itu tiap hari disorongin mikrofon, ditanya macam-macam, persiapan mungkin saja karena kasusnya menumpuk kan. Febri Diansah itu dikenal orang yang menceritakan detail kasus-kasus. Nah kan kalau sedang banyak kasus kan jubir harus baca dong semua kasus kan, minimal pokok-pokoknya atau timnya sudah baca. Nah kalau belum sempat membaca itu bagaimana kemudian mencoba nanti dulu kah atau bagaimana untuk menjelaskan ke media? Kan media selalu ingin butuh informasi yang cepat. Sebenarnya jubir nggak sehebat itu. Kadang-kadang lupa juga, kecampur juga terus. Contoh lupa apa? Contoh lupa? Ya, ada kasus-kasus pilkada terutama kasus-kasus daerah karena mirip ya modusnya. Jadi kadang agak ketukar meskipun akhirnya tidak signifikan. Inisial karena kami kan menghindari penyebutan nama untuk tersangka ya. Jadi lebih ke inisial. Nah inisial ini kan banyak sekali. Dari ratusan tersangka yang ada, kadang-kadang kasusnya masih jalan. Kasus yang terjadi 4 tahun lalu, kayak KTP elektronik kan prosesnya panjang. Sebelum saya jadi juru bicara, sebelum pimpinan jadi pimpinan, atau pimpinan sebelumnya jadi pimpinan gitu ya. Itu pasti nggak semuanya bisa diingat. Jadi salah satu tipsnya, biasanya kan wartawan di KPK itu sudah paham sekali detail dari perkara. Kebanyakan dari wartawan di KPK akan menjelaskan dulu, Bang kasus ini begini. Nah bagaimana respon KPK? Jubir nanti bisa menjawab. Itu sangat membantu sebenarnya. Dan membantu teman-teman wartawan yang lain juga selain membantu juru bicara. Jadi kalau tiba-tiba kalau kesannya juru bicara tahu semua kasus, sebenarnya tidak. Ngaku dia. Tapi ada juga cara-cara lain untuk menjawab. Yang penting harus jujur, Bang. Cara menghindar apa? Kalau belum tahu kasusnya, sampaikan saja belum tahu. Ada juga kalau cara memang menghindar, tapi sudah tahu kasusnya. Jadi saking banyaknya pertanyaan berulang-ulang, ini jubir ini sudah tahu cara jawab, tapi sudah bosan ditanya hal yang sama, sudah dijelaskan berkali-kali. Nah, cara menghindarnya biasanya meminta pasukannya untuk mengingatkan kalau ada rapat. Ini saya tahu sumbernya. Ini saya tahu sumbernya. Tiba-tiba sedang wawancara ramai, sudah berkali-kali, tiba-tiba ada seseorang yang datang, Pak Febri, mohon ada rapat di atas. Itu salah satu tanda bahwa jubir sudah menjelaskan panjang lebar, masih juga ditanya dan perlu menghindar untuk lari ke kantor. Benar nggak itu ya? Nggak boleh, itu nggak boleh dilakukan kalau ternyata tidak ada rapat. Itu prinsip dasar nggak boleh dilakukan. Ya intinya ada rapat kan? Yang biasanya dilakukan oleh teman-teman itu, dia bukan bilang ada rapat. Dia akan colek di belakang dan kemudian bilang, Mas Febri, ditunggu di atas. Oh. Ini bukan ada rapat jadi di atas, tapi ini kayak kisah Nabi gitu ya? Ya pasti ada yang menunggu di atas kan?
Iya, 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 iya. Jadi kayak kisah Nabi itu, Pak Feb. Begitu ada nenek-nenek tua bertanya, adakah orang tua di surga? Dijawab sama Nabi, tidak ada orang tua di surga. Nangis kan dia begitu. Ini karena masih dekat-dekat Lebaran ya. Ceritanya harus agak naif gitu. Nangis, begitu nangis dijelaskan di surga memang tidak ada nenek-nenek. Jadi tidak bohong konteksnya gitu ya. Jadi untuk menghindar pun harus ada dilarang berbohong ya. Luar biasa juga ya kita. Ya, tapi biasanya wartawan juga karena sudah paham ya, ada mungkin teman-teman yang baru ngepost di KPK dan kemudian belum tahu background-nya, bertanya berulang-ulang. Saya coba jelaskan juga, tapi biasanya teman-teman wartawan lain akan langsung colek aja gitu. Karena dari banyak yang doorstop kan kepentingannya banyak ya pertanyaan-pertanyaannya. Kalau terlalu lama mengulang-ulang satu hal kan yang lain juga dirugikan. Biasanya mekanisme saling kontrol itu juga jalan. Karena dia salah ya? Bukan salah. Jadi misalnya waktu untuk doorstop yang ada itu sehari sekitar 1 jam maksimal ya, atau 1,5 jam. Padahal banyak hal yang harus dibahas di sana. Wartawan yang sudah lama dan sudah memahami konteks persoalannya, sebagian besar itu memahami, tentu tidak mau waktu itu digunakan terlalu banyak untuk mengulang hal-hal yang tidak bisa ditulis lagi. Tidak ada unsur kebaruan misalnya. Karena itu biasanya yang saya lakukan adalah ke beberapa teman-teman wartawan yang belum begitu paham detail kasusnya, setelah doorstop yang resmi tadi, yang formal begitu ya, penyampaian informasi ke wartawan, setelah itu ada obrolan, ada diskusi, jadi saya jelaskan satu persatu sepanjang yang saya ketahui. Kalau kita tidak tahu juga tidak boleh mengada-ngada. Sebenarnya ini yang mungkin agak diabaikan ya oleh beberapa pihak yang bekerja di kehumasan. Mereka berpikir penyampaian informasi ke media itu selesai ketika konferensi pers selesai, ketika doorstop selesai, ketika rilis dibagikan. Itu mungkin bisa kita sebut baru 10% atau 15% lah dari kerja kehumasan. Ada banyak kerja lain untuk membangun pemahaman pada penyampai pesan. Bayangkan kita mau menyampaikan pesan ke masyarakat melalui wartawan. Wartawan ini kan lewat redaktur lagi. Yeah. Ada keputusan lagi di internalnya. Tapi wartawannya tidak kita berikan pemahaman yang cukup atau pesan yang utamanya tidak kita sampaikan. Jadi boro-boro akan sampai pesan yang benar ke masyarakat. Ini yang membuat kalau kita lihat dalam beberapa isu biasnya luar biasa kan. Ketika berita dibaca oleh masyarakat, kemudian ditanya lagi ke pejabatnya bilang, maksud saya bukan begitu. Itu kan maksud Bapak. Ada juga upaya untuk memastikan agar informasi ini tersampaikan dengan benar ya. Karena pertanyaan pertama yang sering terabaikan itu, kalau kebanyakan ya yang kita lihat, pertanyaan pertamanya apa yang informasi apa yang mau disampaikan. Secara umum orang akan berpikir soal penyampaian informasi begitu pertanyaan. Informasi apa sih yang mau disampaikan? Padahal bukan itu poin yang paling utama. Poin yang paling utama adalah pesan apa yang ingin kita sampaikan pada siapa. Menarik. Itu buat dosen juga penting sebenarnya. Terima kasih nasihatnya. Itu perlu juga difikirkan audiensnya mahasiswa S1, S2, S3 ya. Jangan dosen sok-sok tidak peduli juga ya. Tapi menarik Pak Feb. Saya tahu Pak Feb itu punya style penjelasan, pemahaman soal hukum dan segala macamnya yang sudah sangat memadai sebelum masuk KPK. Tapi kan ini berhadapan dengan media, publik, tentu saja ada hal yang berbeda. Rentan waktu dari ICW masuk ke KPK kan tidak panjang untuk menjadi jubir. Sebagai orang yang mempelajari bagaimana teknis kehumasan ya. Ini kapan belajarnya pola ini? Atau ini hukum alam saja sudah jago sendiri? Memang kalau tidak hukum cocoknya Febri Diansyah itu ya jubir gitu ya. Atau ini ada proses yang perlu kita ketahui kapan belajar? Ya, rendang dan tambung su itu sangat berpengaruh sebenarnya. Berpengaruh untuk merah dan tebet ya. Ya.
betul, kita jadi bisa membedakan kapan sih agak pedes gitu ya. Enggak, saya di ICW 2000 ini ya selesai ya 2013. Dari 2007 ke 2013. Sebenarnya kan banyak pekerjaan di bidang hukum, berhubungan dengan media juga, tapi posisinya sangat berbeda. Dari 2013 saya masuk ke Direktur Gratifikasi. Ini relatif tidak bersentuhan dengan media massa. Kalaupun bicara, itu bicara di forum-forum di internal kementerian, di internal pemerintah daerah, bukan ke media massa. Di sana kan aspek komunikasi yang lain kan dipelajari. Tapi yang paling penting sebenarnya menurut saya ketika bulan Desember 2016 saya dilantik ya sebagai Kepala Biro Humas, kemudian sekaligus menjalankan tugas sebagai juru bicara. Pelajaran pertama dimulai sejak saat selesai dilantik itu. Jadi pelajaran pertamanya itu ya menjawab doorstop wartawan yang langsung ramai pada saat itu. Ya pasti kagok. Tapi beberapa bekal komunikasi sebelumnya itu kan masih bisa digunakan. Yang paling penting menurut saya adalah penguasaan informasi. Waktu itu saya tidak tahu sama sekali informasi tentang kasus-kasus penindakan yang sedang hangat. Karena masih di Direktur Gratifikasi kan. Setelah hasil tes cukup lama, tiba-tiba kemudian dihubungi panitia, besok pelantikan katanya. Makanya saya harus cari jas kan malam itu ke Kuningan. Besoknya sudah langsung doorstop dan konferensi pers. Ada tim yang bagus yang menyiapkan sebenarnya di belakang. Itu kelebihannya saya kira. Saya pernah dengar. Jadi kalau lihat ketika mau dilantik, kalau lihat jubir KPK itu ada tim yang jauh lebih hebat di belakang. Oke Ji, oke menarik bahwa di belakang jubir hebat itu ada tim yang hebat. Yang lebih hebat. Yang lebih hebat, menarik. Yang lebih hebat. Dan lebih sabar. Saya kan sering kalau berteman berjalan di belakang Anda. Apakah saya yang lebih hebat? Tolong jangan ragu. Terus jawaban Anda ragu itu merusak citra saya. Pak Feb, ini ada orang cerita soal kelebihan Febri Diansah ketika menjadi jubir. Anda itu kaya pengalaman dengan kasus-kasus hukum, lalu tiba-tiba masuk KPK, sehingga sudah mumpuni cara berpikir hukumnya, lalu tiba-tiba diminta untuk menjadi jubir. Nah ini pesan orang tersebut ya, mungkin Anda kenal nih orang. Kenal nggak? Wah ini guru saya ini. Oh, bukannya saya guru Anda. Saya belajar dari Mas Johan. Waktu saya ikut tes itu saya menghubungi Mas Johan. Gimana sih caranya aspek komunikasi? Waktu itu saya ingat Mas Johan sudah nggak di KPK ya, jadi sudah presiden pada saat itu. Oh sudah. Oh iya. Gimana? Oh jadi sudah presiden di sana. Apa sih yang diomongin sama Mas Johan Budi, Mas JB? Kan kalau dilihat Mas JB itu sama lempengnya dengan Febri Diansah menghadapi kondisi apapun. Baik KPK sedang dipuji, baik KPK sedang diserang, dihajar, pola kelempengan wajah itu menjadi pembahasan nggak? Saya kira itu takdir ya. Jadi kalau gitu dilantik jadi jubir langsung standar wajahnya. Mungkin juga ini pengaruh dilantik dan disumpah, bukan disumpah ya, disumpah sebagai kepala biro humas itu. Oke. Ini ada apa cerita dari Mas JB soal Febri Diansah? Mungkin bisa didengarkan. Kalau diminta pendapat tentang Febri, saya mengenal Febri jauh sebelum Febri bekerja di KPK, waktu itu masih di ICW, dan saya selaku jurubicara KPK waktu itu sering berhubungan dengan teman-teman di ICW termasuk Febri. Jadi secara personal saya mengenal baik Febri Diansah. Mengenai bagaimana dia berperan atau bertugas sebagai jurubicara KPK, Febri dalam pandangan saya punya dua keunggulan. Pertama, dia menguasai masalah. Ketika media wartawan bertanya,
berkaitan dengan apapun di KPK, Febri bisa menjelaskan dengan baik dengan menggunakan term-term hukum. Jadi mendengar penjelasan disampaikan oleh Febri menjadi jelas. Yang kedua, pembawaan. Febri saya lihat cukup tenang dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan. Jadi ketenangan yang ada di Febri Diansah menurut saya cukup membantu KPK dalam kaitan dengan melihat lembaga KPK sebagai lembaga yang berwibawa gitu. Kira-kira itu pandangan saya, kurang lebih. Mohon maaf. Nah, itu ada minta maafnya juga itu, Feb, kalau kurang lebih. Tapi menurut Mas Johan langsung serius bawaannya. Oh, udah ada Mas Johan bicara. Dan harus diingat, jadi, setelah jadi jubir, rambut menjadi putih. Ya, itu yang saya idam-idamkan sebenarnya. Selain rambut yang agak berkurang putihnya begitu ya. Yeah. Katanya jauh lebih ceria gitu. Kata orang-orang. Jadi ada dua tadi ujiannya, kemampuan menguasai kasus, berikut penjelasan yang memudahkan publik dengan terminologi hukumnya, dan kedua pembawaan yang tenang. Nah, pertanyaan besarnya, ini pembawaan setiap saat enggak? Sebenarnya dari lahir memang begitu. Dari lahir tidak nangis. Jadi saya tuh lahir nggak nangis kata orang tua gitu. Langsung menjelaskan ya terminologi. itu sebenarnya konsekuensi dari pemahaman kita untuk menjelaskan substansi secara tepat. Awalnya ya kalau ditanya tenang atau tidak, grogi atau tidak, ya pasti grogi. Sehebat apapun kita pasti grogi. Tapi ketika itu berulang dilakukan latihan dan evaluasi. Jadi saya itu banyak belajar sudah dari wartawan. Selain Mas Johan ya, Mas Johan kan banyak memberikan tips dan lain-lain gitu, dan saya kenal lama juga dengan Mas Johan sejak di ICW. Tapi dari wartawan yang sebenarnya saya lebih banyak belajar, wartawan yang ngepost di KPK. Misalnya di awal-awal ketika baru jadi juru bicara, ada seorang teman wartawan TV memperlihatkan pada saya bagaimana saya menjawab sebuah persoalan pada saat itu. Nah, dia menyarankan coba tonton TV. Sekarang kan sudah banyak ya di YouTube ya. Tonton di YouTube atau di TV bagaimana kamu menjelaskan sesuatu. Tanpa harus mengajari saya pada saat itu, wartawan tadi sebenarnya bilang bahwa Anda harus evaluasi rajin-rajin. Jadi harus rajin-rajin mengevaluasi diri bagaimana komunikasi yang dilakukan pada publik melalui media massa tersebut. Dan itu saya lakukan sering di tahap awal, sehingga saya bisa evaluasi. Itu di tahap awal belajarnya memang berkelanjutan. Tahap awal lebih sering intensitasnya. Kalau sudah misalnya sudah tahun kedua, saya masih lihat untuk beberapa event-event tertentu yang saya sadar betul isu yang dijelaskan sulit pada saat itu. Saya masih lihat dan saya masih tonton. Kalau saya sebagai penonton awam, saya paham atau tidak. Nah, itu masih saya lakukan sampai di tahun terakhir saya menjadi juru bicara di KPK. Ini yang mungkin agak jarang dilakukan ya. Atau ada yang terlalu sering malah melihat videonya cuma 3 begitu, dilihat terus gitu ya. Karena suka melihat wajahnya sendiri di televisi, ada juga begitu. Tapi poinnya bukan begitu saya kira, untuk evaluasi diri sendiri. Itu kalau sampai sekarang masih melakukan itu enggak? Masih mencoba mengevaluasi cara berkomunikasi? Nah, sekarang nggak lagi. Biar aja. Jadi kalau misalnya video YouTube ini dievaluasi kan persoalannya dimulai dari detik pertama kan, jadi ya sudahlah, nggak usah dievaluasi lagi. Detik pertama tadi baik-baik saja, yang bermasalah itu detik-detik pertengahan ya.
Ya, titik kedua sampai dengan 100 gitu ya, menit ke 100. Saya melihat banyak hal yang bisa dipelajari untuk konteks komunikasi hukum ya. Sebagai orang hukum kan apa yang Febri sampaikan itu kan menjadi syarat ya. Guru saya bilang itu ada 3 syarat jadi orang hukum. Membaca, bicara, menulis. Dan ketiga-tiga ini kan ada di diri Febri Diansah. Sebelum menjadi jubir, Febri Diansah adalah penulis aktif ya. Mungkin hidup dari tulisan ya. Tidak terkira jumlah tulisan baik di media nasional maupun mungkin di media lokal ya. Dan media nasionalnya ini levelnya level tertinggi gitu. Nah, saya cuma berpikir bagaimana cara melatih 3 kemampuan dasar lawyer ini. Tadi Febri sudah cerita soal bagaimana berbicara. Sekarang bagaimana menulis. Nanti kita bicara soal bagaimana membaca. Nulis. Ya. Dulu dapat honor sih ya nulis. Itu terjebak di dunia, kan tidak mungkin kan ya, nulis itu tiba-tiba. Saya dengar Febri Diansah itu sudah aktif dunia tulis menulis karena aktif sebagai aktivis media kampus. Rajin nulis juga di koran atau majalah kampus. Saya ingat tidak hanya di mahkamah di UGM kan, tetapi juga di Genta Andalas di Universitas Andalas. Perlu diketahui Febri Diansah ini kuliahnya 2 bersamaan, 1 ekonomi Universitas Andalas dan 1 lagi Fakultas Hukum UGM. Karena standar Universitas Andalas itu tinggi, tidak sanggup lulus, pindah ke UGM dan lulus di UGM gitu ya. Lulusnya di UGM. Kan gila-gilaan itu orang studi belajar habis-habisan di 2 tempat berbeda, tetapi masih aktif di dunia tulis menulis di kampus dua-dua. Itu sejak kapan hasrat menulis itu timbul? Karena saya tidak yakin orang menulis itu timbul tiba-tiba. Itu dari lahir tadi. Dari lahir langsung bicara lagi langsung tenang gitu kan, nggak nangis. Langsung menulis, menulis akte kelahiran sendiri. Nggak, ada satu hal, Bang Ferry. Orang-orang sebagian besar mungkin yang pernah interaksi dengan saya itu berpikir bahwa menulis itu seperti keterampilan yang ada orang yang berbakat menulis, ada orang yang tidak berbakat menulis gitu. Sebenarnya tidak. Banyak orang, saya setuju sekali dengan apa yang pernah ditulis oleh Pramudia Anantatur ya. Jadi dia bilang bahwa ini bukan soal kemampuan kamu menulis, tapi apa yang kamu tulis. Jadi tulis aja dulu. Di bukunya Menggelinding itu kan ada bagian itu. Tulis saja dulu apa yang kamu ketahui, apa yang ingin kamu ceritakan, apa yang ingin kamu bagi. Lama-lama keterampilan itu akan terasah selama kita terus menulis itu. Sekarang kalau saya disuruh menulis juga belum tentu saya bisa menulis seperti saat masih aktif gitu ya. Bang Ferry karena terlalu sering YouTuber ya belum tentu juga bisa menulis nanti kan. Jadi udah lama juga tidak. Tapi begini Bang Ferry. Kuncinya sebenarnya ini kemampuan kita untuk melihat sebuah persoalan secara lebih sistematis. Jadi kalau kita bisa melihat persoalan secara lebih sistematis, bisa nulisnya secara sistematis, menyampaikannya juga bisa secara sistematis, memahaminya juga bisa secara lebih sistematis. Menurut saya kuncinya, intinya ada di sana. Tapi bagaimana kita bisa tahu secara sistematis kalau kita nggak baca kan nggak mungkin. Iya. Jadi ada korelasinya dengan dunia membaca ya. Membaca dan membuka pikiran sebenarnya. Buku kesukaan apa nih? Membaca itu buku kesukaannya. Buku yang paling berpengaruh. Profesor Sudikno ya, buku Profesor Sudikno.
Yang paling berpengaruh buku yang saya baca itu adalah buku Mengenal Hukum. Ya, ini serius. Oke, itu siap. pernah saya posting di Twitter. Selain itu ada Bumi Manusia, Pramudia Anantatur. Itu kurang lebih, ada banyak buku yang lain ya, tapi itu 2 buku yang menurut saya sangat berpengaruh. Kalau Anda baca Mengenal Hukum, Anda bisa tahu sebenarnya hukum itu berada pada wilayah mana. Sekarang kan kita sering lihat, ada urusan pertemanan, salah ngomong, salah nulis, dibawa ke ranah hukum. Seolah-olah semua bisa diselesaikan di ranah hukum saja. Padahal selain ranah hukum itu ada ranah-ranah yang lain, baik di adat istiadat atau dalam konteks agama atau norma-norma yang lain gitu ya, norma sosial misalnya. Nah ini menurut saya juga karena istilah supremasi hukum dipahami dengan terlalu sempit misalnya. Padahal komunikasi kan tidak hanya berdiri di pasal-pasal itu saja. Itu tidak tidak bicara contoh. Tadi kan Febri menyinggung, baru bicara sedikit lapor polisi. Itu tidak menyinggung kasus Bang Farid Gaban dan Pak Menteri ya? Ya Bang Ferry kan juga pernah dilaporin polisi dulu. Pak Febri juga. Tapi karena masih disampaikan itu benar ya. saya menarik banyak pengalaman dari Febri tadi, tapi saya ingin cerita hal-hal lain lah dengan Febri Diansah, terutama bercerita borok-borok baiknya dia dan borok-borok baiknya saya. Jadi tolong jangan sebarkan borok-borok tidak baik saya ya. Salah satu soal yang menarik dari diri Febri Diansah adalah dia punya 17 keisengan. Jangan ganggukan konsentrasi saya. Keisengan yang luar biasa. Ya. Dulu saya ingat betul kita masih punya BlackBerry ya. Tiba-tiba status Facebook saya berganti ya. Rindu orang tua gitu. Rindu sujud begitu. Yang itu tentu saja itu menghebohkan banyak orang. Ya. Dan keisengan itu dari mana sih, Pep? Nah, sebenarnya saya nggak melakukan itu. Kan kalau rumusnya orang yang suka membuli adalah yang sering dibuli oleh teman-temannya, dan orang yang iseng tentu saja adalah orang yang suka diisengi oleh teman-temannya. Atau di keluarga sering iseng semua enggak? Paket iseng? Enggak, saya itu orangnya serius. Jadi kalau iseng-iseng itu nggak boleh. Serius. Saya harus menghormati misalnya handphone teman kalau ada di meja begitu, itu harus dihormati. Itu punya itu ruang privasi dari teman kita. Meskipun kita tahu passwordnya, tapi dalam konteks yang lebih luas, ya. Kita itu kan memang harus cukup mengasah kehati-hatian dan sensitivitas aspek keamanan. Jadi itu mungkin bukan disebut keisengan, semacam melatih security. Security. Agar si teman tadi juga paham, nggak boleh taruh handphone sembarangan. Menarik. Anggap saya saja orang yang terlalu. Jadi serius itu, bukan iseng. Saya menerima kebodohan saya sendiri dengan penjelasan Anda bahwa itu adalah teknik Febri Diansah melatih temannya untuk waspada dan memperhatikan security ya. Menarik juga. Tapi ingat tak satu kisah dulu, dia bawa motor, sedang jalan dengan saya ke tempat satu diskusi. Tiba-tiba saya telepon oleh media yang dikenalkan oleh dia juga, teman-teman media, bertanya sesuatu karena saya naik motor dibonceng oleh Febri Diansah.
Saya tentu tidak bisa menjawab itu panjang. Saya bilang, nanti saja telepon saya sedang masih naik ojek, tiba-tiba langsung berhenti kan. Lalu ucapannya yang saya masih ingat, awas, suatu saat saya akan balas ini. 5 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, itu terjadi. Saya sedang membawa Febri Diansyah keliling, cari makan di Kota Padang. Tiba-tiba saya bawa mobil, dia bilang, menarik juga ya, gokar-gokar di Kota Padang, ya. Supirnya dosen, kurang lebih begitu ya. Saya langsung berhenti, kurang ajar, ini peristiwa balas dendam 5 tahun yang lalu. Keisengan itu terpelihara kayaknya, menjahili kawan teman-teman itu masih terjadi sampai sekarang. Sekali lagi saya sampaikan itu bukan iseng. Kalau iseng itu kan tendensinya berbeda. Yang pertama tadi kan sudah jelas itu seperti tes security secara acak. Oke. Seperti untuk memperkuat tujuannya baik sebenarnya pada teman, agar lebih aware terhadap barang-barang milik pribadinya. Kalau yang kedua sebenarnya itu bagian dari cara untuk melatih agar kita tidak berada di zona nyaman. Ya, jadi perlu ada lompatan pemikiran agar ide out of the box itu bisa terus terbiasa kita keluarkan dari pikiran kita. Satu-satunya penjelasan Pak Febri yang saya tidak mengerti yang bagian ini saja. Oh gitu. Oke. Iya. Udah dia cari-cari. Baik Feb, saya ingin kasih kuis. Nah ini kuisnya bahaya nih. Saya sudah mempelajari 2 edisi sebelumnya. Kuis sebelumnya itu sudah tidak pakai. Ini lebih bersahabat. Kuisnya lebih. Saya ingin Pak Febri mencoba menggambarkan sesuatu yang saya sebutkan dengan satu kata. Nah, gitu. Satu kata. Misalnya saya sebut rendang, enak jawabannya gitu. Nah, jadi tolong Pak Febri sebutkan satu kata ini dan apa padanannya di kata yang lain. Ya Pak. Ya ini berapa kata? Gaya totalnya berapa? 150 kata lah. 117. Siap ya? Ya, konsentrasi. Ya. Pertama, tambunsu. Enak. Akuarium. Mesti gampang. Ikan. Oh, ikan. Donald Faris. Ferry Amsari. Hah? Apa? Ini suka-suka. Kalau Donald Faris, Surya Paloh masih nyambung itu Pak. Iya gitu ya. Karena Donald itu sangat menghormati dan terinspirasi dari Ferry Amsari. Jadi banyak cerita-cerita tentang Ferry Amsari yang disampaikan Donald Faris, tapi kemudian Donald bilang, tolong jangan bilang-bilang sama Bang Ferry ya, begitu. Saya tidak terhasut, saya mengadu domba teknik. Makanya saya langsung terpikir itu, Donald Faris, Ferry Amsari. Gitu. COVID-19. Corona. Fadilah Supari. Menkes. Dia mencoba memancing saya, saudara-saudara. Kalau selain Menkes ada nak? Mantan Menkes. Ini jangan dicontoh ya. Ada upaya-upaya untuk mengarahkan narasumber. Ya. Ini berikutnya Johan Budi. Juru bicara KPK. Sisanya pengganti Johan Budi. Menarik. Ini 2 kata, tetapi saya gabung. Pilih di antara 2 kata. Facebook. Pilih antara 2 kata. Ya. Facebook atau Twitter? Lebih tepatnya FB atau Twitter? Twitter. Oh, nggak mau FB. Kan rezimnya FB sekarang, Pak. Sebenarnya saya menggunakan kedua-duanya, Facebook dan Twitter. Padahal yang saya tapi ada karakteristik yang berbeda.
Silakan jelaskan. Karena maksud saya FB yang lain ini sebenarnya. Ya silakan Ya, jelaskan. tadi kan pertanyaannya Facebook, Oh iya. Facebook dan Twitter. Oh, Sebenarnya saya menggunakan keduanya. FB dan Twitter. Twitter, Nggak mau FB. Twitter, Kenapa tidak pilih FB? ya FB juga, Twitter juga. Ya. Jadi Karena segmen publikasi dan penulisannya juga berbeda. Jadi FB. mungkin kalau di Facebook itu lebih banyak penggunanya, tapi karakteristik audiennya berbeda. Nah, tergantung kebutuhannya. Kalau soal pendidikan, anti korupsi untuk PNS, ASN, mungkin kita akan posting kedua-duanya, tapi lebih banyak di Facebook, misalnya. Menarik. Lebih ilmiah nggak penjelasan? Ilmiah, siapapun yang di luar sana tidak mudah memahami soal diskusi kami FB dan Twitter. Bagi yang tahu aja ya. Berikutnya. Coba, mana kuisnya yang lebih menarik itu? Ya, ini mau cepat. Sambalado. Oh iya, siap. Gimana? Sambalado. Sambalado. Sambalado berarti pedas. Wah, mantap. UGM. Alumni. Mahkamah. Pers mahasiswa. Andalas. Alumnus. Jokowi. Presiden. Luar biasa Anda ya. Mungkin harus dicari jebakan-jebakan baru untuk bisa memancing Pak Febri. Apa yang ada di dalam pikiran kalau disebut nama Pak Jokowi, Pak Febri? Pak Jokowi itu presiden. Sudah periode kedua sekarang. Banyak harapan publik, apakah terjawab atau tidak, mestinya itu memang harus ada respon balik yang juga dilakukan oleh instansi pemerintah, karena tugas utamanya kan untuk pelayanan masyarakat. Tapi yang saya ketahui dulu tentang Pak Jokowi, yang pertama kali saya kenal ya, waktu itu saya diperkenalkan oleh Yunarto Wijaya sebenarnya, di Carta Politika. Jadi justru saya kenalnya di sana waktu beliau masih di Solo ya. Yeah. Saat menerima penghargaan Carta Politika, saya lupa tahun 2011 mungkin ya, sekitar itulah. Di saat itu menerima Pak Jokowi, kemudian ada Akbar Tanjung, yang lainnya, Akbar Faisal, seingat saya, kemudian ada beberapa yang lain. Saya kenal di sana karena saya diundang oleh Yunarto dan tiba-tiba juga disuruh ke depan. Padahal saya tidak yakin bahwa dia dapat penghargaan. Karena ada dua Febri di ICW. Setuju nggak dengan saya Pak Febri? Kalau rekaman ini soal komunikasi yang baik, cara penyampaian baik kepada publik, perlu didengar oleh Pak Jokowi. Didengar. Sebenarnya banyak ahli komunikasi di sana. Iya. Pasti sudah banyak ahli komunikasi. Tapi yang jadi soal, kalau yang kita lihat hari ini ya, terlalu banyak sumber informasi. Di pemerintah. Jadi bukan dari pemerintah. Kita simak betul informasi yang disampaikan pada hari pertama. Waktu saya ingat saya ada 2 orang ya yang positif di Depok. Di hari pertama itu informasi yang disampaikan macam-macam dan beberapa pejabat bicara soal sesuatu yang mungkin belum tentu dipahami dan datanya belum tentu match atau sama satu dengan yang lainnya. Di publik itu pasti sangat membingungkan. Nah, kebingungan yang berlarut-larut itu menurut pemahaman sederhana saya itu bisa mendorong publik tidak percaya atau meragukan soal kredibilitas informasi tersebut. Tapi akhirnya yang saya lihat keputusan yang tepat ketika ada juru bicara yang ditunjuk pada saat itu. Meskipun ya beberapa pejabat lain juga tetap tidak tahan ya, tetap bicara dan ya
isu saling bertabrakan yang membuat publik akhirnya bingung dan perubahan-perubahan kebijakan. Kenapa bisa? Tapi saya kira kalau soal pemahaman mereka pasti sudah paham. Kenapa bisa muncul terlalu banyak sumber informasi itu ya? Ya karena semuanya ketika ditanya media jawab. Kalau dulu dari perspektif wartawan akan bilang ya kami akan tanya pada pihak yang kami pandang kompeten. Gitu. Tapi yang jadi soal adalah kita kan harus pejabat-pejabat yang berwenang itu kan perlu mensinkronkan data yang dimiliki. Itu sudah coba dilakukan ketika membuat gugus tugas. Nah, patokannya mestinya cuma satu data gugus tugas. Ketika itu diupdate setiap hari, sebenarnya dari aspek komunikasi menurut saya itu sudah cukup bagus karena sumber informasinya satu. Bahwa ada, coba Anda perhatikan ketika ada orang yang mempertanyakan data gugus tugas itu tapi tidak bisa memberikan data yang lain, kalau dilakukan survei ke masyarakat, belum tentu masyarakat percaya dengan teori konspirasi yang lain misalnya, karena data diberikan setiap hari. Soal benar atau salahnya data itu, saya tidak mau menilai dan masuk ke sana, tapi dari aspek komunikasi, data yang informasi yang disampaikan secara rutin oleh otoritas yang lebih sedikit, bukan otoritas tunggal juga, otoritas yang lebih sedikit, itu akan sangat membantu dalam kondisi krisis. Jadi dalam kondisi krisis itu kan kepemimpinan diuji, komunikasi diuji, semua kemampuan negara ini diuji, semua kemampuan institusi yang menangani krisis itu diuji. Kalau boleh memberi nilai terkait dengan komunikasi di tengah bencana ini, berapa sih nilai yang Pak Febri berikan dari skala 1 sampai 10? Kalau memberikan nilai itu yang ahli dosen sebenarnya. Ya, saya minta Pak Febri memberikan nilai 1 sampai, saya kasih nilai juga Feb. Supaya fair, saya kasih nilai. Supaya saya tidak dalam posisi untuk memberikan nilai itu. Teman diskusi kita sebenarnya kan bisa menunjukkan mana yang mungkin perlu kita perkuat, mana kalau yang kasih nilai A layak Feb? Saya kembalikan yang soal AB. Saya itu pengalamannya cuma diberikan nilai soalnya, bukan memberikan nilai. Dia menghindar positif seperti itu. Jadi nasihatnya itu ya, bagaimana sumber informasi itu lebih dikerucutkan sehingga publik kemudian bisa menampungnya dengan baik. Dan saya lihat kemarin saya di-share oleh salah seorang wartawan di Istana ya. Saya di-share video konferensi pers beberapa menteri. Durasinya sekitar 1 jam lebih. Kemudian setelah saya di-share, kemudian saya disuruh nonton. Dan wartawan itu bertanya, paham nggak Bang apa yang disampaikan? Kalau saya dengar baik-baik, mungkin saya akan paham. Tapi akan lebih baik, waktu itu kami diskusi ya dengan wartawan tersebut, tapi akan lebih baik kalau ada semacam mungkin resume yang disampaikan itu sekitar 1 atau 2 halaman. Kalaupun tidak bisa menggabungkan semuanya, kalau ada beberapa menteri kan, beberapa kementerian maksud saya, itu bisa membuat resumenya 1 atau 2 halaman, sehingga wartawan bisa lebih paham pesan yang ingin disampaikan, intinya adalah pada resume itu. Kalau ingin detail, silakan lihat videonya secara detail. Nah, ini mungkin sudah dilakukan, saya nggak tahu, tapi saya sampaikan begitu. Dan si teman wartawan ini bilang belum ada resumenya sampai dengan saat ini. Mungkin itu bagian yang masih bisa dilakukan. Menarik, mudah-mudahan mungkin juga sudah ada. Yang mendengarkan bisa mendapatkan masukan ini karena Febri kan dikenal orang yang berkomunikasi yang cukup baik ke publik dan media. Mudah-mudahan. Kalau saya ini kedua yang terakhir, mudah-mudahan kedua yang terakhir. Kan tadi soal aspek kebijakan, penyampaian informasi dan segala macamnya sudah kita singgung. Kalau secara keilmuan ya, bukan secara personal atau kelembagaan, secara keilmuan yang kita dalami sebagai orang hukum. Sorry, ada kucing. Iya. Kalau ada suara. Saya pikir
suaminya yang diusir tadi, banyak kucing. Kucing itu bukan suami yang diusir. Hey. Anda ingin mengadu domba saya. Jadi ini pertanyaannya begini, secara keilmuan ya, di dalam kondisi bencana ini potensi korupsi terjadi enggak? Atau ya ini sedang bencana, masa kita korupsi? Gitu. Ada yang berpikir seperti itu. Saya pernah dengar langsung misalnya mengatakan, masa iya ada yang tega korupsi ketika bencana? Karena kita sendiri kan merasakan bagaimana ketakutan itu menghampiri sampai di pintu rumah atau bahkan masuk ke dalam rumah gitu ya. Takutan akan terinfeksi dan lain-lain gitu kan. Sampai banyak sekali perubahan pola keseharian kita yang berubah gitu. Nah, apa mungkin ada orang yang kemudian melakukan korupsi di saat seperti itu? Nah, saya tidak jawab mungkin atau tidak mungkin kita bawa, tapi saya sebutkan bahwa ketika tsunami Aceh, KPK dulu sampai membuka kantor perwakilan di sana karena memang melihat ada potensi korupsi di sana. Besar-besaran. Ketika ada bencana alam, kita tahu bencana alam beberapa waktu yang lalu itu bukan KPK yang menangani, sehingga saya kejaksaan ya yang menangani, ada salah satu kasus korupsi dana bencana tersebut. KPK juga pernah menangani kasusnya suap, tapi suap untuk memuluskan proyek pengairan di daerah bencana, daerah yang terkena tsunami, kemudian ya otomatis kan pengairannya rusak dan lain-lain gitu. Diadakanlah proyek pengairan agar masyarakat bisa mendapatkan air bersih. Kasus PAM pada saat itu di Kementerian PUPR. Ternyata mereka juga tetap menikmati uang tersebut. Dulu pada saat kasus flu burung, saya lupa persis statusnya, keadaan luar biasa atau wabah atau seperti apa. Ternyata ada beberapa orang yang jadi terpidana dalam kasus korupsi. Kemudian ada yang bilang nggak mungkin lah dia korupsi, dia kena orang baik gitu ya. Tapi ternyata di fakta persidangan terungkap. Di fakta persidangan terungkap ada orang yang melakukan lobby, datang ke kantornya, ketemu dengan pejabat ini agar dilakukan penunjukan langsung misalnya untuk agar perusahaan tertentu yang mengerjakan, dan keterkaitannya ada afiliasi yang lain di luar hubungan pekerjaan. Dan selain itu ternyata pejabat ini juga menerima apa istilahnya kickback begitu ya. Dan ada kasus lain juga, kasus suap. Saya tidak ingin sebut siapa pejabatnya, tapi ada beberapa pelaku korupsi yang ternyata terbukti ketika bencana mereka tetap melakukan korupsi. Nah, dalam kondisi COVID-19 ini anggarannya sangat besar. Kita paham betul setiap ada kewenangan pasti ada potensial abuse di sana. Nah, ini yang diharapkan fungsi penegak hukum, fungsi pengawasan internal, atasan, dan juga masyarakat itu bisa kuat. Kalau enggak, ya kita nggak bisa bayangkan ratusan triliun itu nanti benar digunakan atau tidak. Nah, itu dari awal pencegahannya sangat kuat, itu penting. Partisipasi publik juga jangan diminimalisir. Oke, Feb. Terakhir, Sudi kiranya memberikan pesan untuk Indonesia. Apa kira-kira yang mau disampaikan untuk Indonesia, apalagi di tengah kondisi bencana saat ini? Saya punya ini teka-teki buat Bang Ferry sebenarnya. Tidak bisa, Pak. Saya tahu ujungnya ini akan mengerjain saya. Saya sudah mengantisipasi seperti Anda mengantisipasi saya. Jadi ini sebenarnya latihan yang sering kami lakukan di rumah. Apa itu? Mungkin sekitar satu atau dua teka-teki begitu. Iya. Suatu hari saya tanya ke ini, ada seorang laki-laki datang menjenguk temannya ke rumah sakit jiwa. Yes. Pernah dengar nggak cerita itu, Bang Ferry?
Pernah dengar ya? Nah, ada suara. Nggak usah dikasih. Gini deh, satu pertanyaan pendek. Ya, Tahu nggak, Bang Ferry tahu nggak siapa sebenarnya nama asli dari nyamuk? nama asli dari nyamuk. Iya, Untuk apa kita nanyakan nama aslinya, Feb? saya coba dulu. Saya ingin menguji kemampuan Bang Ferry untuk menguasai persoalan di luar hukum tata negara. Ya, Pak Febri tahu nggak dalam temuan ilmiah, orang pintar dalam ilmu hukum itu terlalu banyak membaca dan menulis, punya kegilaan di tempat yang lain. Misalnya kegilaan. Jadi siapa nama asli nyamuk, coba? Hah? Jawab dulu, siapa nama asli dari nyamuk? Ya, untuk Coba apa? sepengetahuan. Kan di kampus Unan itu saya dulu pernah berkenalan dengan banyak nyamuk di sana gitu ya. Di saya ya. Saya nggak Kalau kenal di- nama asli sekarang nyamuk, mungkin nama enggak. aslinya, tapi saya kenal nama tengahnya. Nama tengahnya siapa? Nggak tahu saya, Feb. Apa jawabannya, Feb? Nggak banyak yang tahu bahwa nama asli nyamuk itu sebenarnya Tatang. Tata Suminta. Orang Sunda dong. Bukan, kan ada lagunya itu. Apa lagunya? Saya harus ingatkan ke teman-teman ya, bahwa teman-teman Febri di kantor, pasukan yang dia bilang tim hebat itu selalu mengingatkan, Febri itu kalau bercandanya, kalau tidak konyol, juga kita tidak terlalu mengerti, ternyata dia background ceritanya itu panjang sehingga kita sulit memahaminya, dan dia punya tingkat candaan iseng. Jadi saya juga belum ngerti kenapa Tata namanya. Apa Tata apa? Mau dijawab sekarang apa nanti saja kita jawab secara tertulis? Kurang ajar, saya sudah berminat. Dia apa. Karena ada lagunya ini Bang Ferry. Anak saya juga tahu itu nama asli nyamuk itu Tatang. Tatang, Coba sebutkan lagu-lagu yang terkait dengan nyamuk. Nyamuk dan cicak. Tahu nggak? Coba dulu. Ini gantian kita sekarang yang bertanya. datang Cicak-cicak seekor, dinding bagaimana lagi? datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kan udah jelas tuh. Tatang seekor nyamuk. Ini khusus untuk Putri ya, terbukti dia bercandanya betul-betul tidak penting. Tatang seekor. Tapi mohon maaf pada yang bernama Tatang ini. Para penggemar Bulan saya baca yang dari dia pintar, website mana. bercanda dia kualitasnya ya begitu. Dan saya sebagai temannya sering merasakan candaan kualitas beginian. Kita sudah serius, ternyata jawabannya cuma segitu doang. Baik Pak Febri, jangan nyamuk-nyamuk lagi. Pesan untuk Indonesia. Istri Anda tertawa. Saya kira terlalu serius ya kalau Nggak ada pesan yang serius, Pak. untuk Indonesia. Kan saya nggak bisa kasih nama, pesan untuk si Tatang misalnya. Untuk Indonesia. Tatang itu nama teman saya, Bang Ferry. Astagfirullah. Sorry, Tang. Jangan. Ada nggak pesan yang perlu kita dengarkan rame-rame, terutama di saat COVID ini? Sebenarnya pesan untuk diri sendiri ya. Mungkin pesan buat Bang Ferry juga atau buat teman-teman. Teman-teman di posisi publik ya, yang punya tanggung jawab melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Dosen kan juga melayani masyarakat, mengajar mahasiswa misalnya. Seberapa besar pun tanggung jawab kita terhadap masyarakat, ada kesalahpahaman yang mungkin perlu kita luruskan gitu ya. Tapi kalau diluruskan berlebihan ya, ditempatkan secara pas lah. Bahwa sebenarnya yang kita lakukan ketika kita bertugas setelah dilantik, setelah disumpah dan lain-lain itu adalah bagaimana bisa menjadi melayani dalam artian yang sebenarnya. Jadi bukan masyarakat yang datang memohon-mohon atau menyembah gitu. Karena kekuasaan kan sebenarnya berada pada mereka.
dan itu sebagian dititipkan ke kita. Pemahaman ini agak jarang saya lihat ditemukan karena orang-orang kadang-kadang kalau sudah pakai baju dinas begitu ya, mau di pusat, mau di daerah, di baju dinas itu kan bisa pakai baju dinas yang ada ada banyak logo begitu, atau mungkin baju kerja sehari-hari, dia pikir dia lebih berkuasa dibanding orang yang dilayani. Padahal sebenarnya ia sedang memegang sebagian kecil saja dari kekuasaan masyarakat yang datang ke kantornya hari. Ini bagian serius. Ini pesan untuk yang sering belusukan ya, Pak? Untuk saya sendiri, karena saya juga punya tanggung jawab pada publik. Terima kasih. Dan pejabat publik itu kan mulai dari kelurahan sampai di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini juga kayak pesan untuk saya juga itu. Terima kasih, Feb. Apalagi Bang Ferry kan sekarang sudah bergabung di Satgas Saber Pungli. Nah itu Saber lahir. Bang Ferry punya tanggung jawab. Saber kapan melakukan OTT Pungli misalnya? Enggak, OTT Pungli sudah diambil alih oleh KPK, Feb. Sudahlah. Terima kasih, Feb, sudah berbincang banyak hal dengan saya, berbagi banyak hal, banyak sekali masukannya. Ini masih ada sisa sedikit. Berarti, sorry mengganggu waktu makan malamnya, karena saya tahu Febri baru selesai yang panjang dan melelahkan, belum sempat makan. Mudah-mudahan bisa segemuk Ferry Amsari. Dan kalau didengarkan oleh Bu Eka, tolong dikasih makan agak banyak, kasihan dia. Terima kasih. Indonesia butuh banyak orang seperti Febri Diansah. Terima kasih, the one and only Febri Diansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ferry.